Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian, wabil khusus dari panitia Langonsari Mengaji yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Saya pun memohon maaf apabila di antara ibu dan bapak memandang pakaian saya hari ini agak kurang proper, agak kurang pantas, dikarenakan memang selesai dari kajian ini, saya sebagai bagian dari steering committee aksi bela Palestina yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat harus segera menuju ke Gedung Sate, bergabung dengan puluhan ribu masyarakat Jawa Barat yang hari ini akan melakukan aksi bela Palestina jilid kedua. Oleh sebab itu nanti saya pastikan pukul 7.30 maksimal saya harus segera berangkat dari tempat ini, memenuhi tanggung jawab saya untuk memastikan aksi pada kesempatan pagi hari ini berjalan dengan baik. Ikhwatul iman yang saya muliakan, tanpa terasa 65 hari lagi kita semua akan memasuki sebuah fase yang sangat penting bagi bangsa ini, yakni kita semua akan memasuki momentum pemilihan umum. Izinkan saya menyampaikan, yang pertama, salah satu hal yang membuat saya jatuh cinta pada Islam adalah karena ajaran agama Islam itu memiliki karakter ajaran yang syumuliyah. Ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang kemudian tidak hanya bicara hal-hal yang bersifat domestik saja, untuk urusan keluarga saja, tapi ia pun berbicara tentang persoalan negara. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bersuci dari hadas, akan tetapi Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berintegritas. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita tata cara masuk dan keluar masjid. Islam juga mengajarkan kepada kita tata cara masuk ke ruang-ruang kekuasaan dan keluar dari ruang-ruang kekuasaan. Syumuliyahnya Islam ini tergambar dari potongan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga, yakni ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Islam ini adalah ajaran agama yang syumuliyah. Oleh sebab itu, kalau boleh saya bermohon, saya minta kepada para asatid yang ada di tempat ini, jelang 65 hari ke pemilu 2024, mari kita didik diri kita, keluarga kita, dan umat kita agar kita bisa memilih pemimpin yang paling baik yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dulu berpuluh-puluh tahun ada ikhtiar untuk memisahkan agama dari negara. Oleh sebab itu saya sudah terbiasa Pak Bu, kalau ngaji di masjid-masjid,
lalu kemudian saya bicara persoalan politik, hukum, dan kenegaraan, maka ada di sebagian jamaah itu yang kemudian tatapannya itu nyinyir. Sebagian dari mereka mungkin dalam hatinya berkata, cik atulah ngaji mah ngaji, teu kudu ngobrol masalah politik. Padahal izinkan saya menyampaikan, salah satu cara bagi kita untuk menegakkan syariat Islam dan salah satu cara yang paling efektif agar kemudian ibadah-ibadah kita menjadi tumanina adalah ketika kekuasaan itu dipegang oleh umat Islam. Saya berikan contoh. Kalau kemudian kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka minimal ada 2 kementerian yang mengurusi hal itu. 1, ada Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian mengeluarkan paspor-paspor kita. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri. Bahkan kemudian yang ketiga ada Kementerian Agama. Kalau kemudian 3 kementerian itu tidak pro terhadap umat Islam, maka bukan tidak mungkin kita menjadi sulit dalam melaksanakan haji. Begitupun kita hari ini bisa melaksanakan pengajian di tempat ini dengan menutup jalan umum, yang sesungguhnya jalan umum ini adalah hak publik. Ini terjadi karena pemerintahan desa Langonsari itu memberikan izin kepada kita. Saya sampaikan Pak Bu, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan negara yang memberikan kebebasan terhadap umat Islam mengaji sebagaimana yang kemudian diekspresikan di Indonesia. Bapak Ibu akan sulit melihat di Saudi Arabia ada pengajian semacam ini, nutup jalan. Bapak Ibu akan sulit menemukan pengajian semacam ini di Malaysia yang nutup jalan. Tapi di Indonesia jalan teh bisa ditutup. Tong boro ku pengajian, ku orkes dangdut teh bisa ditutup. Jadi kita itu happy tinggal di Indonesia. Di Jepang, kalau ada orang mau merokok, lagi jalan kaki, dia harus masuk dulu smoking area. Setelah itu dia merokok, beres merokok, lalu kemudian disimpan di asbak, selepas itu berjalan. Di Langonsari, ya Allah, asbak teh sajalan tinggal itu. Dicontohan ku kadesna. Ya. Jadi luar biasa. Luar biasa. Tenang ya Pak Kades, saya juga sama. Saya juga sama masih merokok ya. Masih merokok. Karena saya pengikut Ahasan yang mengatakan rokok itu hukumnya masih makruh ya. Jadi diteraskan Pak ya. Tuh Pak Kades itu jadi disimpan gitu sampai teraskan. Oke, kita lanjutkan. Ikhwatu iman yang saya muliakan, oleh sebab itu hari ini mari kita kembali mengkaji dan mengaji. Sebetulnya bagaimana pandangan Islam dan tata cara kita semua dalam memilih pemimpin. Saya tidak ingin masyarakat di Langonsari, bahkan masyarakat muslim di Indonesia memilih dengan cara yang emosional. Saya ingin kita semua memilih dengan sadar. Setelah kemudian kita mencoba menelaah ayat-ayat Quran dan hadis, lalu kemudian kita komparasikan dengan calon-calon yang ada. Mohon maaf ya, saya harus berkata jujur. Kalau kemudian patokannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau patokannya adalah para khulafaur rasyidin, saya pastikan di antara calon-calon yang ada tidak ada yang sama dengan Rasul dan khulafaur rasyidin. Oleh sebab itu di sejumlah kesempatan saya sering menyampaikan bahwa dalam memilih pemimpin di zaman ini kita mempergunakan kaidah usul fikih.
Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak ada semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tidak ada akar, tali rapia pun bisa. Jadi dalam bahasa saya, calon-calon pemimpin kita nggak ada yang rotan. Mungkin hanya sekedar akar. Bahkan mungkin di suatu ketika calon pemimpin kita sebetulnya hanya sekedar tali rapia yang rapuh keimanannya, yang rapuh semangat jihadnya. Mari kita lihat bagaimana cara Islam mengajarkan kepada kita berhadapan dengan situasi semacam ini. Yang pertama, Rasul pernah mengatakan, la yanqudanna urul Islam urwatan urwatan. Sesungguhnya kata Nabi, Islam itu terdiri atas ikatan-ikatan. Yang paling menarik di akhir hadis ini ada kalimat tegas. Kata Nabi, fa awaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Islam itu terdiri atas ikatan-ikatan. Nanti satu ketika di akhir zaman, ikatan-ikatan ini akan terurai satu persatu. Dan yang diingatkan oleh Nabi, yang akan pertama kali hilang dari umat Islam itu adalah hukum dan pemerintahan. Baru yang terakhir adalah sholat. Saya sering menyampaikan hadis ini dengan tujuan, kalau kita hari ini masih bisa sholat, kalau hari ini kita masih bisa zakat, kalau hari ini kita masih bisa saum, itu bukan berarti Islam dan umat Islam dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya kasih contoh. Indonesia ini kekayaannya 100%. Dari 100% kekayaan kita, 85% kekayaan di Republik ini hanya dipegang oleh 10% dari penduduknya. Dan yang 15% itu lalu kemudian diperebutkan oleh kurang lebih yang 90%. Dalam bahasa yang lebih kerennya, Gini ratio di Republik ini adalah sebuah isu, adalah sebuah persoalan. Apa itu Gini ratio? Gini ratio adalah perbedaan dan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Saya masih ingat betul, di masa Covid, saya mendapatkan tamu namanya Profesor Thomas Buder, sahabat saya dari Jerman. Dia ngajak saya ngopi di SCBD, Sudirman Central Business District di Jakarta. Ketika saya lagi ngopi sama dia, beliau ngobrol gini, Pak Tatan, saya dapat laporan Indonesia itu negara berkembang. Jumlah penduduk miskinnya masih sangat banyak. Tapi kok saya tidak melihat itu di SCBD ini. Saya lihat orang-orang mampu, handphonenya handphone terkini, mobilnya mobil terbaru. Lalu kemudian apa yang saya katakan? Prof, besok kita jalan-jalan. Keesokan harinya saya bawa ke perbatasan antara Jakarta dan Bekasi. Yang sungainya kotor, sungainya tidak terurus, yang masyarakat miskinnya tinggal di pinggir-pinggir sungai dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu kemudian Profesor Thomas Buder mengatakan sama saya, hari ini saya baru percaya bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang di dalamnya masih banyak orang miskin. Jadi problem di kita itu Bapak Ibu adalah soal hizbun darun. Kalau dalam bahasa Imam Al-Mawardi itu, pembangunan di Republik ini masih gemar tumbuh ke atas, tapi tidak kemudian merata ke samping. Padahal teori pembangunan itu mestinya pro growth and pro poor. Boleh tumbuh, tapi jangan tinggalkan orang miskin. Itu prinsip. Nah, oleh sebab itu, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, hukum dan pemerintahan ini harus diurus dengan baik. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang memiliki karakter sebagaimana yang Rasul tampilkan dalam kehidupan kesejarahan.
Apa karakter-karakter itu? Karakter-karakter itu diajarin sama guru-guru SD kita sejak kecil. Saya mengenal pelajaran ini kelas 1, kelas 2 SD. Ketika kemudian guru agama saya berdiri di depan kelas dan mengatakan Rasul itu punya beberapa karakter. Karakter Nabi itu adalah sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Hari ini mari kita coba jelaskan satu persatu tentang sifat ini, agar kemudian menjadi panduan bagi kita untuk memilih pemimpin di 2024. Yang pertama, kita pilih pemimpin yang siddiq. Siapa yang siddiq itu? Yang ngerti bahwa pemimpin yang baik itu tidak hanya berucap baik, tapi juga bertindak baik. Tidak ada jarak antara ucapan dengan tindakan. Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi mereka yang hanya bisa berucap tapi tidak bisa bertindak sesuai dengan ucapannya. Maka saya kalau ngaji, saya selalu mengupayakan diri saya datang tepat waktu. Itu prinsip memberikan keteladanan pada jamaah. Anak-anak saya sering nanya sama saya, "Papa, apa hal paling sulit yang kemudian harus dilakukan oleh seorang guru ngaji kayak Papa?" Saya jawab sama anak-anak saya, yang paling sulit itu bukan bicara, yang paling sulit itu bukan nyari materi pengajian, yang paling sulit bagi seorang guru ngaji adalah memberikan keteladanan. Jadi kalau guru ngaji membahas surat Al-Asr, maka dia nggak boleh telat datang ke pengajian. Kalau guru ngaji ngajarin kepada jamaah tentang pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka ia adalah orang yang harus tampil terlebih dahulu melakukan hal itu. Kalau guru ngaji mengajarkan kepada jamaah untuk bela Palestina dengan hartanya, maka dia adalah orang yang pertama kali harus melakukan itu. Maka ibu boleh mencatat, kalau saya ngobrol isu Palestina, dimanapun, di kampung sejauh apapun, saya tidak pernah mengizinkan diri saya untuk menerima rotibah sesen pun. Itu bagian dari komitmen. Saya mesti ngobrol sekeras ini, karena kita semua sudah capek ngelihat pemimpin pidatonya keren luar biasa, tapi tindakannya biasa-biasa saja. Ngajarin ke pejabat-pejabat publik untuk menjaga integritas, ngajarin ke pejabat publik untuk menegakkan hukum. Tapi hari ini kita melihat wajah bopeng hukum kita hanya untuk mengangkat putra mahkota, lalu kemudian mengganti konstitusi negara. Mohon maaf ya kalau ada yang berbeda pandangan. Bagi saya kalau ada yang berbeda pandangan, lakum dinukum wal yadin. Bagimulah keyakinanmu dan bagikulah keyakinanku. Tapi kita tetap bersaudara. Kita tetap bersaudara dalam perbedaan-perbedaan. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, Nabi dulu kalau hendak mengajarkan kebaikan, Nabi jadi teladan terlebih dahulu. Nabi ketika ngajarin istrinya, anak-anaknya, dan umatnya sholat, Nabi mempergunakan kalimat yang sangat baik, yang sangat persuasif. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi itu ke istrinya, ke anaknya, ke umatnya, ngajarin sholat itu dengan kemudian menjadikan dirinya terlebih dahulu sebagai teladan. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen anaknya rajin sholat. Apa yang harus dilakukan? Bukan terus-terusan mengatakan, "Nak sholat ya, nak berangkat ke masjid." Bukan itu. Bapak berangkat ke masjid. Bapak tanpa berkata apapun, anak-anak akan melihat apa yang bapak lakukan. Kalau hari ini saya mengenal dua sahabat muda saya yang pintar dari daerah ini, Ustadz Ihsan, lalu kemudian adiknya, saya sangat yakin dua anak muda ini menjadi dalam sakofah Islamiyahnya karena kemudian ayah dan ibunya menjadi teladan bagi diri. Saya harus terbuka ya Pak Bu. Ketika Ustadz Ihsan Fauzal meminta saya ngaji di tempat ini, saya kasih jawaban ke istri. Mi, katakan ke Ustadz Ihsan, cukup Ustadz Ihsan saja yang mengaji.
Karena ia jauh lebih faqih soal ilmu agama. Dan saya pastikan beliau jauh lebih faqih. Belajarlah sama beliau. Kita harus jadi teladan. Cucu kita kalau pengen hafal Quran 30 juz, kita sebagai kakeknya, kita sebagai neneknya menghafal Quran. Elok rasanya ketika anak kita membaca abatasa agama. Elok rasanya ketika cucu kita sedang belajar Quran, lalu kemudian dia terhenti karena dia lupa ayatnya, lalu kakek dan neneknya memberikan informasi lanjutan dari ayat itu. Iya mah dah udah make fikih peperi. Neng sok atuh kedah hafal Quran, peperiheun nini mah henteu. Bapak-bapak kabudak ngajang sing rajin ka masjid, peperiheun bapak mah horea. Susah. Pak mohon maaf ya, anak saya Azri DLH kelas 3 sanawiyah, dia saya izinkan merokok. Kenapa saya izinkan merokok? Karena bapaknya masih merokok. Ima bapakna udud dari kabudak jangkong udud, eta teh buruk untuk kesehatan cek budak mah. Lah sia ge udud. Ah bisa Pak. Nggak bisa. Tapi Azri gini, jangan palah masih kecil. Sampai saya bilang gini, jadi kalau mau erek ngarokok, bebeja ka bapakku, bapak diajarkan cara namanya pantes. Ya makan ayam ngarokok teh siga nu niupan ruhai. Saya setiap ada demonstrasi diminta jadi orator. Putra saya itu bikin saya menangis. Karena kemarin dalam 2 demo besar di Yogyakarta, dia berdiri di atas panggung lalu kemudian berteriak seperti ayam. Kenapa? Karena dia menjiplak perilaku bapaknya. Kalau kemudian posisi bapak saja sangat berpengaruh untuk anak-anaknya, apalagi posisi presiden. Presiden itu harus jadi teladan. Kalau presiden mengatakan bahwa anak-anak muda Indonesia harus punya competitiveness value, harus punya daya saing, harus punya intellectual quotient yang bagus, harus punya kecerdasan intelektual yang bagus, hal yang pertama kali harus dilakukan oleh presiden, presiden jadi teladan untuk hal itu. Tunjukkan presiden teh pinter, calakan, bisa bahasa Inggris, lu bener. Kan gitu. Jadi ini, sidip. Ayo kita belajar. Bukan hanya pemimpin, tapi juga untuk kita semua. Ayo kita belajar menyelaraskan antara ucapan dengan tindakan. Jangan ada jarak antara ucapan dengan tindakan. Dulu Buya Nasir, Pak Muhammad Nasir, yang juga pernah menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, yang kemudian mengemukakan semangat mosi integral, yang pertama kali kader Persis, yang kemudian mengajarkan tentang pemaknaan negara kesatuan Republik Indonesia, itu bisa jadi teladan tentang kesederhanaan. Masyhur ceritanya Bu, suatu ketika Pak Nasir dipanggil oleh Bung Karno ke Istana Merdeka. Ketika datang ke Istana Merdeka, Pak Nasir dikasih tahu bahkan bahwa akan ada duta besar yang akan berkunjung ke istana. Pak Nasir diminta untuk bersiap-siap oleh protokoler negara. Pak Nasir sudah bersiap-siap, tapi ketika keluar hendak menemui duta besar, Pak Nasir lalu kemudian bertemu dengan protokoler yang mengkritik beliau. Beliau mengatakan, Pak mohon maaf, di baju Bapak itu ada bekas tinta. Karena dulu pemimpin-pemimpin Republik biasanya pakai kemeja, lalu kemudian menyimpan pensilnya, pulpennya, ballpointnya, dan ballpointnya dulu ballpoint tinta. Tintanya lalu kemudian bocor, sehingga sebagian dari kemeja Pak Nasir itu menjadi kotor.
Kata protokoler negara, biarkan kami mengganti kemeja Bapak. Bapak harus tampil lebih proper. Apa yang dijawab oleh Buya Nasir? Kata Pak Nasir kepada protokoler negara, daripada Anda mengganti baju saya, lebih baik Anda mengganti baju anak-anak sekolah yang masih lusuh, yang masih rombeng. Dan itu adalah anak-anak kita, anak bangsa Indonesia. Dulu ada teladan. Pan ayeuna mah nya mirip lah Pak Nasir teh siga wakil rakyat ayeuna. Kan itu ngawakilan. Ngawakilan. Rakyat can boga mobil diwakilan ku wakil rakyat. Rakyat can boga imah nu hade diwakilan ku wakil rakyat. Rakyat teu boga duit anu loba diwakilan ku wakil rakyat. Tapi enggak semuanya ya. Banyak juga wakil rakyat nu soleh. Ya ayah lah gitu. Ini sih. Yang kedua, amanah. Dalam Al-Quran itu ada kalimat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang merupakan ciri yang melekat pada orang-orang beriman, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Ciri orang beriman itu dan ciri pemimpin yang baik menurut Nabi itu, ciri yang melekat pada diri Nabi itu, ia adalah orang yang senantiasa menjaga dan kemudian merealisasikan amanah dan janji-janjinya. Saya Pak Bu, kalau melihat 3 pasangan capres ini, itu saya tuh bahagia. Kenapa? Karena ada anak Indonesia, warga Indonesia yang berani mengambil posisi penting dan beresiko untuk memimpin republik ini. Saya Bu dikasih amanah 1 istri dan 4 anak. Saya ulang, 1 istri dan 4 anak. Jangan dibalik-balik. Itu deg-degannya luar biasa. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, maka itu membuat saya deg-degan. Ya Allah, saya bisa nggak ya memastikan diri saya, pasangan hidup saya, anak serta keturunan saya masuk surga secara berjamaah. Itu aja bikin saya deg-degan. Ini ada orang mau mimpin Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia, semangatnya luar biasa. Padahal di antara 270 juta bangsa Indonesia, lamun aya hiji we teu dahar, itu pemimpin bakal ditanya. Makanya kita doakan ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin ini teh amanah. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin ini amanah. Gitu. Gitu. Teu kudu diganti ku kobul, amin we. Bapak mung hayu kobul. Aman. Bayangin Bu, kita belajar dulu jadi amanah, jadi orang-orang amanah. Jangan ngobrol dulu kepemimpinan nasional, kepemimpinan keluarga saja. Bapak-bapak ini mesti amanah. Saya ingatkan kepada bapak-bapak, kaki kita nggak bakalan bergeser seinci pun mendekat ke surga sebelum Allah menghisab kita atas kepemimpinan kita di keluarga. Bapak adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibu adalah al-ummah madrasatul ula. Nanti kita akan ditanya tentang 2 predikat itu. Bapak akan nanya, Allah akan nanya kepada bapak-bapak, wahai fulan bin fulan, kamu sebagai pemimpin di keluarga, apa yang sudah kamu lakukan kepada keluargamu? Apakah betul anak-anakmu berangkat ke masjid? Apakah betul tidak ada sebagian pun dari tubuh dan aurat anak-anak perempuanmu yang tidak dipertontonkan di ruang publik? Nanti kita bakal ditanya itu. Ibu-ibu juga nanti bakal ditanya sama Allah, kamu tuh madrasah utama bagi anak-anak, apa yang sudah kamu ajarkan untuk anak-anakmu? Sudahkah kamu jadi teladan yang baik? Sudahkah kamu jadi guru yang baik? Saya sering sampaikan, ibu-ibu itu kenapa mesti ngaji? Agar punya ilmu buat ngedidik diri dan ngedidik keluarga. Karena pendidikan itu Pak Bu,
itu heavy-nya, beratnya, tanggung jawabnya itu lebih ke ibu ketimbang ke bapak. Jadi bukan ke bapak, Pak. Pendidikan itu ibu. Kenapa? Karena ibu itu dalam tubuhnya ada rahim. Dan rahim ini adalah satu organ tubuh yang tidak bisa diduplikasi dengan cara apapun. Rahim itu juga seakar dan semakna dengan sifat Allah Ar-Rahim yang penuh welas asih. Jadi kenapa ibu-ibu diminta jadi guru di rumah? Karena ibu-ibu itu welas asih, bager, sabar. Bayangin ya, ibu-ibu ngajarin makan ke anak. Nah, huapan murang kalina sabar, Pak. Pandi lemur banyak orang sok ngagale pisang. Kemudian dikerokan. Zaman kapumput duka. Dikituan. Terus kan ka urang teh dikieu cobi terus anaknya teh enggak mau. Terus ibu-ibu mangadongeng, ini pesawatnya. Buka pintunya. Eta ibu-ibu. Coba bapak-bapak. Dada gitu, cakawe irupna calangat budak telep. Beda. Saya sering contohin. Ibu-ibu ngajarin anaknya berbicara, sabar. Kata ibu-ibu teh gini, jeruk. Cek budak nate, jeyuk. Jeruk bager, jeluk. Cek budak nate, cek ibu-ibu teh, jeruk. Liatin mama, sabar kok. Tepikeun ka budak teh bisa. Bapak-bapak beda. Jeruk, cek budak nanti jayuk. Wajahnya teh geus berubah. Jeruk. Jeluk papa. Jeruk. Cek budak nanti jeluk. Nah, ari maneh nyokot teh buah nu hiji deui. Apel. Cek budak nanti apel tak gitu. Jadi daripada ngajarkeun jeruk mendingan lah geus ieu mah hese geus we apel we. Anu budak bisa. Beda. Makanya ibu-ibu saya minta jadilah guru yang baik, jadilah guru yang sabar. Tong babari ngambek. Karena pemarah itu akan senantiasa mempermalukan dirinya. Matakna seueur anu reuwas kareureuhnakeun, seueur anu isin jeung wirang kareureuhnakeun. Saya kan pernah cerita. Sekedar mengingatkan lagi. Ada anak beres ujian matematika. Datang ke ibunya minta perlindungan. Mama, kunaon bager? Abdi teh nembe tos ujian. Terus kumaha? Abdi teh peunteunna ngan ukur 5,5 mah. Inungna teh sabar. Jojo ngagantawang inungna. Ari maneh anak sah. Anaknya nggak ngerti bahwa ini question tag, pertanyaan yang nggak butuh jawaban, dijawab ku budakna. Pan anak sia. Ibu tahu sekali anak dibentak, matanya basah, hatinya patah. Pas Idul Fitri, dia takut dilaporin ke kakeknya. Segera turun dari kendaraan, dia menubruk tubuh kakeknya. Aki hapuntennya abdi. Kunaon batur? Abdi teh kamari teh beres ujian matematika. Teras kumaha? Abdi teh peunteunna 5,5. Jol budak teh digalentoran, dicium, dikasih uang 100.000. Aki naha abdi dipasihan artos 100.000. Inung maneh mah baheula peunteunna 4. Atuh tiap ngaliwat ka inung teh punten 4. Jadi ingat ya, anak kita itu mewarisi gen kita. Ieu mah pugu urang ge baheula nahu sorof teh goreng peunteunna, balaghah mantik teh goreng peunteunna. Terus kita berharap anak kita tiba-tiba menjadi orang yang jauh lebih cerdas. Boleh nggak berharap? Boleh. Tapi kita juga harus sadar, dalam darah anak kita itu mengalir juga darah kita.
Lamun orang tepati pintar biasa-biasa we. Ieu mah di film urang mah ya Allah, tiap aya nu hamil 4 bulan dilaksanakeun 4 bulanan. Nu dibaca surat Yusuf, pajar maneh ameh budak teh kasep. Inung bapana hideung tepati geulis jeung kasep, ditakdirkeun ku Allah budakna kasep tur bodas. Matak jadi fitnah teu? Tiap budakna kaluar teh kieu cek tatangga teh, nah nya eta budak saha. Dan juga harus ingat, kalau bapak ibu baca surat Yusuf, itu artinya anak bapak ibu bukan hanya bakal jadi menteri keuangan, tapi sebelum jadi menteri keuangan dijebloskan dulu ke penjara, dikuncungkan ke lancet-lancetna. Kersate. Ima Ustad abdi teh padahal kapungkur teh maca surat Yusuf tapi kunaonnya pun anak teh hayeuh diroga halak ku lancet-lancetna. Dijawab ku abdi, pan memang kitu Nabi Yusuf. Sing emot nyabunya sakedeung deui anak ibu asup panyara. Astagfirullah. Hentakna maca Quran masuk lumahna we. Mula siga urang lamun sari kana Al-Ikhlas, Anas jeung Al-Kausar teh mani favorit. Sigana teh tina 6.236 ayat Quran teh eta we ayat anu paling dipika cinta, dipika asik teh. Lamun aya imam maca surat Al-Kausar teh mani kieu ibu-ibu teh. Yes, ini imam yang kurindukan. Ini amanah. Jaga amanah itu. Ibu-ibu dikasih nafkah sama suami, jaga itu. Lamun cek salaki ieu jang meuli beas, tong dipelikeun kana lipstik. Itu prinsip. Makanya bapak kalau nitip uang ke istri mesti jelas akannya. Mesti jelas. Saya kalau beli sesuatu akadnya jelas. Misalkan saya beli kendaraan, saya bilang gini ke istri saya, "Mi, ini kendaraan Umi." Maka STNK dan BPKB-nya atas nama istri. Kunaon Ustaz penting karena nanti kalau saya meninggal duluan, harta itu nggak dibagi karena itu adalah harta istri. Jadi sing jelasnya punya. Iya mah bapak-bapak teh mendiresep mah ieu Kang Kalung kanggo mama karak ke 2 minggu mah punten eta Kang Kalung bade diican. Enggak bener itu. Dan ibu harus protes kehelanan Pak da ieu manu abdi pan bapak ge ngobrol ieu teh kanggo abdi. Lamun kira-kirana bade nitip bapak sing jelas mah ieu nitip Mas sok anggo ngan engke di mana bapak peryogi ku mamah dicana. Ku bapak dicana kan gitu. Mesti jelas. Ngasih rumah ke istri. Kalau itu memang ditujukan buat istri, katakan itu buat istri, sertifikatnya atas nama istri. Di Langonsari sertifikat BPKB mendingan atas nama suami atau istri? Mending atas nama? Nggak apa-apa, nanti hisab kita lebih ringan Pak. Urang mah geus asup surga, pamajikan mah hayu we cicing keneh. Bapak kunaon bapak mah cenah asup surga nanti heula apanan kabeh atas nama sia. Jadi gitu, mesti jelas. Amanah ya. Bapak juga harus amanah. Bapak dapat pekerjaan apapun dengan predikat apapun harus amanah. Pak Kades harus amanah. Lamun amanah dipilih deui. Lamun teu amanah dudut ayeuna keneh. Daripada didudut ku malaikat asup neraka, maning didudut ayeuna. Da ieu mah Kades teh bager tiap ngaji aya jeung kaset. Sigana kapungkurna kaset sigana. Da ayeuna mah atuh lah tinggal sisa-sisana nya. Sing saha Pak Kades? Sing saha? Sing saha? Da teu nanaon abdi mah di kadesan ku Kades sapertos kieu. Di surga, tenang. Engke teh Pak Kades pangpayuna lebet ka surga. Ingat ya, bukan ustad, Kades nu heula panggeulana asup ka surga. Bukan ketua MUI desa, Kades. Karena manusia pertama yang diberikan perlindungan oleh Allah di yaumul akhir nanti adalah Imamul Adl, imam yang adil. Jadi kemungkinan saya masuk surga duluan dengan Pak Kades, kemungkinannya duluan Pak Kades. Eta Pak Kades teh ngaliginying heula.
Cek Pak Kades teh. Urang Langon Sari asup surga jeung anak kabeh. Kan dia ya. Kan lamun Pak Kades teu amanah bahaya. Cek Pak Kades teh, hayu urang asup ka neraka. Cek wargana teh, jing we maneh aing momoal. Makanya mesti aman. Berikutnya fatanah. Apa fatanah? Itu cerdas. Saya sering ditanya, Ustadz ari pamimpin teh mending anu pinter, mending anu jujur. Kudu aya dua nana. Kalau cuma jujur tidak pinter, ditipu sama menterinya. Repot. Aya kades jujur, tapi teu pinter ditipu ku sekdes. Makanya mesti pinter. Apa yang menjadi tolok ukur kecerdasan? Satu, intellectual quotient. Pemimpin itu harus cerdas secara intelektual. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan bahwa pemimpin itu punya budaya literasi yang bagus. Dia pinter baca dan dia pinter nulis. Ibu bapak kalau datang ke negara-negara maju, hampir setiap presiden, hampir setiap perdana menteri di negara maju itu punya buku. Dan dia nulis sendiri bukunya. Jadi jelas pola pikirnya itu seperti apa. Ya Allah, jadi pemimpin nggak pernah nulis sehingga kita nggak ngerti visi misinya itu apa. Tiap ditanya ku wartawan, ini gimana? Jawabannya teh tanya aja sama jubir. Kan repot. Maka saya minta kalau kemudian orang Langon Sari di suatu ketika pengen memimpin republik, saya minta sejak hari ini didik anak-anak kita agar menjadi generasi yang well educated, menjadi generasi terdidik di masa yang akan datang. Sing pinter maca Qur'an, sing pinter ulumul hadis, sing pinter bahasa asing, utamana bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Sing pinter matematika, sing pinter fisika, sing pinter kimia terapanan. Ameh bisa ngabedakeun asam sulfat jeung asam folat. Manya jalma hamil diberi cai aki modar atuh bos. Tapi da kadang abdi ge nyebunya Ustad sok salah ucap. Mudah-mudahan eta teh salah ucap nyebunya. Tapi dia jadi pemimpin masalah ucap teh bahaya. Bahaya. Kemarin ada bupati Budi Tasik. Saking semangatna eta demo. Hari ini kita harus bela Israel, takbir. Jamana kerepek takbir. Teu jamana teh ajig gitu naon. Ayo bela Israel. Itu langsung jadi viral. Orang-orang nanya sama saya, Ustaz ini teh serius Bupati Tasik ngabela Israel? Henteu, eta mah slip of tongue. Kacaletot, bakatku semangat kan gitu. Tapi kan bahaya. Jadi we digoreng ka ditu ka dieu. Wah, cenah ieu bupati pro Israel. Bupati nanti tidak pasti atau bunyi ruk-ruk di mana tiket lu aing tadinya semangat teuing jadi lagi. Jadi harus ada intellectual quotient. Pinterlah anak-anak kita. Saya kasih contoh. Kemarin sudah saya sampaikan di tempat yang lain. Ibu-ibu pasti ingat. Israel sejak pendudukannya dari tahun 1917, 1948, 1967, 1971, dan perang terakhir hari ini mereka nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Bayangin, tahun 67 Israel diserang 4 negara. Libanon, Mesir, Suriah, dan Palestina. Pemenangnya siapa? Israel. Kenapa Israel selalu menang? Karena alat utama sistem kesenjataan Israel jauh lebih modern. Cek ibu bapak teh Ustad, apanan leuwih soleh kena orang Palestina? Apanan orang Palestina masuk ngaji? Saya ngobrol, peluru AK-47 itu nggak bisa kita tahan dengan membaca surat Yasin.
ditemaku Isra teh deret terus orang teh kieu Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin anger maot. Ustad mani kitu atuh pan eta mah kumaha kewenangan Allah. Ayeuna mah kieu we. Sok ibu naik tah. Tuh ka ditu tuh kana toren warna oranye. Terus loncat. Potong moal. Teu kudu kieu. Insyaallah potong Ustad. Di dunia itu ada hitungan, ada sunatullah. Sesuatu yang dari atas akan jatuh ke bawah karena ada hukum gravitasi. Itu hukum Allah. Jangan lawan hukum Allah. Itu pasti terjadi. Kenapa dulu pasukan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena Muhammad Al-Fatih tumbuh menjadi pemimpin yang tercerahkan. Dia punya intellectual quotient yang sangat baik. Sehingga tanggal 29 Mei tahun 1453, Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel, yang setelah 800 diserang oleh umat Islam gak pernah kalah, akhirnya tunduk. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih, bayangin, sejak 5 tahun pasukan inkisyariahnya diajarin sama orang tuanya, diajarin sama ulama-ulamanya untuk ruku dan sujud dalam waktu yang lama ketika tahajud. Jadi kuda-kuda terbaik itu bagi umat Islam dilatihnya waktu tahajud. Jadi saya minta di masjid ini, tahajud itu atau taraweh itu kalau di Ramadan, itu coba berdirinya lama, biar kita itu kuat kuda-kudanya. Ya Allah, taraweh di Indonesia mah aya bu anu 23 rakaat ngan ukur 11 menit. Sampai beritanya ada di Metro TV. Waktu itu saya sedang menjadi imam di Masjid Indonesia Tokyo di Jepang. Ada berita itu di Metro TV. Ditanyain tuh sama jamaah, Ustadz itu madhabnya apa ya? Kok bisa sholat 23 rakaat selesai 11 menit? Saya bilang itu pasti bukan madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Itu bukan. Itu pasti madhabnya Valentino Rossi. Soalnya ngembur. Saya punya sahabat NU banyak yang sholat tarawehnya 23 rakaat begitu. Saya ini meskipun saya orang Persia, saya bersahabat baik dengan sahabat-sahabat saya di NU. Saya bersahabat baik dengan sahabat-sahabat saya di Muhammadiyah. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi saya bilang, orang Indonesia itu kebutuhannya banyak, tapi ketika Allah kasih ruang buat minta, dia minta dengan cara yang paling tidak beradab. Cik atau sing tumanina. Saran saya, Ramadan tahun ini di masjid ini setiap malam 1 juz diselesaikan. Sok meh kuat kuda-kuda. Takbir we tarik. Demo we kuat. Ari salat hengker. Ibu-ibu jam 8 can anggeus we ieu ada hemat. Kumaha lamun ustaz na GR? Keur salatnya kalah ka Malik di Diamond, ada apa atuh beb sok? Sorry ibu-ibu teh ustaz, atuh da tos sarepuh. Sok atuh bari calik. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, orang tua menikmati itu bacaan imam yang panjang sehingga mereka bawa kursi. Sholatnya sambil duduk. Agar apa? Agar kita itu terlatih. Mohon maaf ya kalau kita sholatnya masih cepat-cepat, baca Qur'annya juga nggak bagus, baca Qur'annya nggak tartil, lalu kemudian kita minta Allah nolong kita, maka apa hak kita untuk meminta pertolongan Allah itu? Bukankah dalam Al-Quran ada kalimat Ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Kalau kamu mau minta sama aku, minta dengan sabar dan sholat. Kalau sholatnya belum bagus, susah Allah nolong kita. Itu Muhammad Al-Fatih. Cukup dengan sholat saja? Enggak. Muhammad Al-Fatih bayangin, usia 9 tahun sudah hafal Quran 30 juz. 11 tahun udah ngerti mustalah hadis. 14 tahun dia menguasai 6 bahasa besar dunia. 18 tahun dia sudah menguasai fisika dan kimia terapan. 19 tahun ia bikin
riset untuk membuat alat utama sistem kesenjataan tercanggih di masanya. Dia kumpulkan para researcher untuk menemukan cara menghancurkan bangunan tembok yang sangat besar dan tebal yang dimiliki oleh Bizantium, sehingga dia membuat roket. Sekarang roketnya itu Pak, roket yang sangat besarnya itu, meriamnya itu sekarang sudah nggak ada di Turki. Ketika kemudian tahun 17 kekhalifahan Turki Utsmani jatuh, lalu kemudian Turki jatuh ke tangan Inggris, maka kemudian meriam itu dibawa ke Inggris. Lalu diklaim bahwa Inggris adalah peletak dasar alat utama sistem kesenjataan modern. Padahal yang bikin Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau kita mau menang perang, ya kita harus menguasai itu. Ya. Makanya di sini katanya dibantu sama pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila dengan ulangan seukur bisa berteriak abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi. Barulah pemuda Pancasila sing ayah kawani, sing ayah kabisa. Dari mulai sekarang sok belajar perang. Saya adalah orang yang 2 minggu sekali belajar nembak pakai peluru tajam. Tapi resmi di salah satu batalion kavaleri yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dulu saya pikir nembak itu mudah. Ternyata kalau pakai senapan serbu, lalu kemudian kita baring ngadepong, itu masih agak mudah. Tapi kalau kemudian senapan serbu itu kita pegang seperti itu tekanannya luar biasa. Maksudnya nembak sirahna, kena maka mana? Karena tekanannya, guncangannya tinggi. Tong dibayangkan sih kabedil mimis. Kita belajar itu. Meskipun badan saya sebesar ini, saya masih bisa kuat lari 4,8 kilo tanpa berhenti. Karena kita harus siap-siap. Ya. Itu. Fotwana, cerdas lah. Itu intellectual quotient-nya. Lalu kemudian apa? Ada emotional quotient. Pemimpin itu emosinya itu harus terjaga dengan baik. Makanya ciri pemimpin itu sama seperti ciri orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra wal kadhiminal ghaidh. Pemimpin itu harus mampu mengendalikan emosinya. Pemimpin itu nggak boleh mudah marah-marah. Lamun tuh satuju ngagebragan meja. Boleh kayak gitu. Pemimpin mah mesti tenang, ngantong santuy-santuy teh ieu. Ditanya naon teh ngan ukur saranga serenge, nggak boleh juga. Pemimpin itu harus tegas tapi nggak boleh emosional karena bahaya. Contoh, ada persoalan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, yakni Pulau Sipadan dan Ligitan. Karena ada masalah itu tiba-tiba presiden teh geus aing mah rudet ke Malaysia teh geus serang ayeuna kan. Lamun pamimpin nasiga kitu tiap poe urang perang jeung batur. Nggak bisa. Kades misalkan. Puntennya Pak Kades salah ka dia. Cek Kades teh kieu. Warga lamun sadi teh kudu rajin salat ka masjid. Terus cek Pak Kades teh, iya aing mah teu nurut wae warga. Naleponan ke ketua RT. Yeuh, teh. Arese aing ka masjid warga teh. Geus ayeuna mah teu ka masjid gembok kok. Kan nggak bisa. Dan sholat mah udah dipaksa. Sholat itu dipersuasi. Dengerin adannya. Pasti di sini juga adannya sama. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Sok sholat, ameh urang bagja, ameh urang pinanggih jeung ka bagja. Dan itu nggak boleh diubah oleh kades. Hayya 'alas sholat, hayyu urang sholat. Anu teu sholat KTP na moal diperpanjang. Nggak bisa. Kekuasaan itu nggak boleh sewenang-wenang. Kekuasaan itu punya batasan. Itu prinsip demokrasi. Nah, ikhwatul iman yang saya muliakan, berikutnya kecerdasan spiritual. Pemimpin itu mesti cerdas secara spiritual. Kenapa Pak Dirman, jenderal termuda kita dan jenderal pertama Republik ini, berani berjuang masuk keluar hutan dalam keadaan beliau TBC? Dan ingat, Pak Dirman itu kader terbaik Persyarikatan Muhammadiyah. Pak Dirman itu pernah mengajar di sekolah Muhammadiyah. Jadi Pak Dirman itu masuk keluar.
Bayangin, luar biasa Pak Dirman itu dalam keadaan TBC, dia masih nyuruh pasukannya untuk sholat tahajud, minta pertolongan dari Allah agar juga mereka diberikan kekuatan dan keberanian untuk melawan penjajah. Hidupnya sederhana Pak Dirman. Salah satu cucu Pak Dirman menikah dengan sepupu saya. Dan keluarga Pak Dirman itu dikenal sekarang di Indonesia sebagai keluarga yang cukup sederhana. Ya toh nggak bayangkan sederhana nasi gak urang ya. Da kalah kumaha ge eta teh incuna jenderal. Siga nggak bayangkan ke presiden teh kudu sederhana. Oh Ustad siga kumahanya Ustadnya can siga OB itu. Ya presiden. Kan sederhana itu bukan berarti tidak memiliki apapun, catat. Tapi dia tidak berlebih. Dia tidak berlebih. Saya bahagia Pak Bu. Kemarin itu saya sempat nangis ketika anak saya, kebetulan atas rezeki dari Allah, anak-anak saya di Jogja itu karena 2 orang, itu saya kasih kendaraan, saya kasih mobil. Lalu tiba-tiba mereka nelpon dari Jogja, Papa, mobil kakaknya nggak usah yang kayak gini, Papa tukerin aja. Saya tanya tukerin ke apa? Tukerin ke mobil yang kira-kira lebih murah. Nanti selisihnya kita wakafkan untuk perjuangan para pejuang di Palestina. Saya tuh bahagia. Meskipun belum nikah lagi saya bahagia. Sebenarnya Kades ya, saya minta izin aja ke Kades nanti ya. Tenang, istri saya ikut serta dengan saya Bu. Aman. Ada Bu. Kita lanjutkan ya. Lalu kemudian yang terakhir tabligh. Carilah pemimpin itu yang pandai berkomunikasi. Jadi kalau negara punya program, dia itu pandai mensosialisasikan program itu. Cari pemimpin itu yang diajak ngobrol itu enak dan dikritik itu nggak baperan. Itu pemimpin yang baik. Kita dulu pernah punya pemimpin yang sama sekali tidak baperan. Mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu nggak setuju, tapi saya senang dengan pemimpinnya. Pemimpin ini, presiden ini namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Waktu itu saya masih jadi pimpinan BEM seluruh Indonesia, wilayah Bandung Raya. Gus Dur di akhir kepemimpinannya, ketika banyak orang yang ngeritik, Gus Dur secara loud and clear mengatakan, saya minta para ketua BEM itu datang ke istana. Kalau mau marahin saya, kalau mau kritik saya, kritik di depan saya. Mungkin Gus Dur punya kekurangan, tapi kalau soal membangun iklim demokrasi, memberikan kebebasan kepada orang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Gus Dur menghadirkan itu. Kami datang ke istana, mengkritik presiden di depannya, dan Gus Dur biasa-biasa saja. Ulah iya mah ya Allah dikritik saeutik, ditewang. Nulis saeutik diber. Kemarin ada budayawan ngeritik, lalu kemudian nggak boleh tampil di Taman Ismail Marzuki, nggak boleh. Ingat ya, kalau di sini ada caleg, kalau di sini ada yang mau jadi bupati, Anda duduk di posisi-posisi itu posisi publik. Oleh karena itu Anda harus siap diomongin oleh masyarakat, harus siap dikritik oleh masyarakat, harus siap dipuji, dicaci, dimaki oleh masyarakat, karena Anda memilih pilihan sulit, yakni menjadi pemimpin publik. Jadi ulah ti ongkoh hayang jadi bupati tapi umum diobrolkeun ku warga. Duh cenah abdi 5.000 jadi bupati teh diomongkeun wae ku warga. Nya atuh salah saha jadi bupati. Sok ngan ukur jadi salaki. Anu kadua leres Bu, salah saha atuh manehna pi omongeun wae. Dalam mun teu pi omongeun mah urang ge moal ngomongkeun. Kan gitu. Ya. Nah, jadi saya minta kita semua yuk tabligh. Oleh karena itu anak-anak kita mesti diajarin sejak kecil cara berkomunikasi yang baik. Terakhir saya kasih contoh. Dulu saya sering juga ceritakan ini. Kakek saya itu sering ngomong sama saya. Tan apal tuh baheula. Lamun presiden pidato, jelema keur aya di sawah, jelema keur aya di pasar.
Eureun, tuluy ngagunuk ngadegetan radio. Kan itu. Dulu Bung Karno kalau ngobrol, itu orang tuh berhenti beraktivitas terus dengerin, padahal nggak ada gambarnya. Kenapa? Karena presidennya gagah. Ngobrolnya mudah dipahami. Di akhir-akhir ini, tidak hanya presiden ini, lamun ayat tampil di TV, TV-na dipahlun. Kalau enggak dipindahin channelnya. Ayo ngomongin ningali si Tayo. Dan ini problem kita. Maka saya minta kita semua yuk ajarin sama anak-anak kita. Sok sing pinter pidato, sok sing pinter ngobrol. Plus sanes ngan saukur pinter pidato, tapi pinter meraktekeun anu dipidato. Itu penting. Nah, ikhwati iman yang saya muliakan, saya kira itu tuh bagian yang harus saya sampaikan. Dan ingat, yang dimaksud pemimpin di republik ini bukan hanya presiden. Karena kita tahu dengan teori trias politika dari Montesquieu, kepemimpinan itu ada 3. 1 eksekutif dipimpin presiden, 2 legislatif anggota DPR atau DPRD, yang ketiga yudikatif, yakni para hakim. Oleh karena itu, kalau kita mau memilih pemimpin, di ketiga lembaga ini perhatikan apa yang tadi saya sampaikan. Nanti ibu bakal milih satu kertas, yang pertama itu presiden. Lalu ada DPD RI, lalu kemudian ada DPR RI, lalu ada DPRD provinsi, lalu ada DPRD Kabupaten Bandung. Ada 5. Dan saya minta, karena bagi kita memilih itu adalah ibadah, catat. Bagi kita memilih itu ibadah, dan pemilu bagi umat Islam adalah jihad fi sabilillah. Dalam makna bukan perang, tapi kita sungguh-sungguh memilih seseorang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sering menyampaikan, saleresna pemilu teh nanti tanggal 14 Februari itu harus seperti Idul Fitri. Bapak Ibu teh tahajud heula. Lalu kemudian nanti teh aribah singgareli. Lalu kemudian berangkat dari rumahnya masing-masing. Sambil kemudian terus berzikir kepada Allah. Kunaon? Sabab biasanya deket TPS sok loba setan. Tiba-tiba kieu. Pak, Bu, 50.000. Nu iya nya. 50.000. Mohon maaf, ini bahasa agak kasar, bahkan sangat kasar, tapi saya harus sampaikan. Pelacur paling murah saja dia dibayar 100-150 ribu hanya untuk 30 menit. Jadi lamun aya warga ngajual sorana 50 ribu jang 5 tahun leuwih hina daripada pelacur. Apalah tuh nomor kontaknya ge ya. Jangan. Dan ini serius, saya serius. Saya adalah orang yang diajak sama Pak Miftah Farid, Ketua MUI Kota Bandung, ketika kami harus melakukan edukasi terhadap, mohon maaf, para wanita tunasusila, para wanita pekerja seks komersil di Gardu Jati. Saya datang ke Saritem. Masih buka. Karena saya juga perlu sampaikan, menutup itu persoalan mudah, tapi men-shiftingkan orang, menghijrahkan orang itu bukan persoalan mudah. Dan saya baru tahu pas asup tuh. Pantesan sok aya nu kadi. Kalau ibu nanya gak gelis tuh Ustaz, sebagian gelis Bu. Ya Allah, cetik gelis kieu. Suku mani marulu. Punten budak abdi teu terangnya eta teh naha cang. Punten. Nah eta teh celana dalam, nah eta teh rok, sabab ponok pisan. Mani ngagurilap gitu. Gurilap gitu. Ditingali kieu ya Allah, ya teh kieu. Dan yang paling parah, banyak di antara mereka adalah anak-anak kecil seusia SMA. Ustaz anu senior aya teu aya. Ai sugan eta mah germona efeknya masih kena pemain. Nah, jadi saya mau ingatkan,
saya ingin ingatkan, jangan jual suara kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Kita menikuh ya, amin wae. Ya gitu. Nah, ikhwatul iman yang saya muliakan, saya kira yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Dan saya mohon izin saya harus segera berangkat sesuai dengan janji saya. Sekarang pukul 7.27. Jadi insya Allah nanti 7.30 saya sudah berangkat dari tempat ini. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih nih untuk Pak Kades, aturun ya Pak Kades ya. Mudah-mudahan terus disupport. Tidak hanya Pak Kades, tapi juga para penduduk di komplek ini. Terima kasih juga sudah mengizinkan jalannya kita gunakan. Lalu kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada KMA TV ya, Al Jihad, Cibiuk TV dan sebagainya. Karena apa yang mereka lakukan ini sesungguhnya adalah jihad fisabilillah. Bayangin yang ngaji di Langonsari ini bisa dilihat sama saudara-saudara kita kurang lebih 1,8 miliar di hampir seluruh sudut bumi. Jadi mereka ini bagi saya adalah para pejuang, mereka ini adalah para mujahid dakwah. Ya. Dan memang mungkin karena saking pengen ngelihat kita nyaman, jadi maranehan mah lamun ngaos teh nya bunya sok arudun di tukangin panggung. Gitu kan? Tapi nggak apa-apa ya, karena bagi-bagi tugas ya. Insya Allah masing bari kitu ge arajenana ngadangukeun, dan ini tuh para pejuang-pejuang kita. Sok cobi keprok sekali mah buat mereka. Terima kasih ya. Saya kira itu saja. Allahu yaqudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.